Jadi bagi iman kami tuh nggak ada 3 Tuhan, tidak ada 3 Allah, hanya ada satu Allah. Tetapi bagaimana Allah kami yang satu itu dijelaskan melalui penjabaran Allah Trinitas, gitu. Jadi kami tidak pernah menyembah 3 Allah, itu nggak pernah, gitu. Jadi kalau Don Ditan mengatakan ada orang percaya Tritunggal atau tidak, saya rasa dan saya pikir Don Ditan pun tidak mengerti apa itu Tritunggal. Makanya dia punya intensi seperti itu. Saya boleh bertanya, Kak? Boleh, silakan. Mau bertanya seperti ini. Kalau kita tidak mengampuni, apa hukumannya gitu, Kak? Kamu tidak diampuni. Gitu ya. Soalnya saya maaf ya Kak, saya kan disabilitas ya, disabilitas. Dulu ada yang apa sih namanya, orang tua ya Kak ya, maaf ya, orang tua selalu apa namanya itu memukul saya gitu kan, mungkin nggak menerima dengan keadaan saya. Jadi saya itu kayak ada akar kepahitan Kak, kayak mana untuk menghilangkan akar kepahitan itu seperti apa ya Kak ya? Iya, saya berbagi ya sama kamu ya. Saya pun hidup sama yang seperti yang kamu alami itu. Ya. Mungkin saya tidak disabilitas, orang tua saya itu divorce. Ya saya memang dari kecil juga diperlakukan tidak baik juga. Cuma kenapa kita harus mengampuni? Karena begini, kalau kamu tidak mengampuni, kamu seperti sedang menggenggam bara di dalam telapak tanganmu. Ketika kamu menyimpan kepahitan itu, ketika kamu simpan dendam itu, mereka tidak akan pernah berubah, tapi kamu akan semakin tersakiti. Kepahitan itu bukan dari Tuhan, itu cara iblis kamu untuk semakin berdosa. Gitu. Jadi kamu, bagaimana cara saya mengampuni? Ya sekalipun orang terdekat kita, orang tua kita dan lain-lain, kamu harus sadar betapa Tuhan menyayangi kamu meskipun kamu di dalam kesulitan itu. Dan kamu harus permaklumkan yang namanya manusia adalah tempatnya berdosa. Jadi kalau orang berdosa sama kamu, orang berbuat salah sama kamu, kamu harus memaklumkan itu sebagaimana Tuhan memaklumkan dosa-dosamu. Kamu harus mengampuni mereka sama seperti Tuhan mengampuni kamu. Jangan lihat kejahatan orang tuamu, sama seperti Tuhan tidak lagi memandang kejahatanmu. Karena kita nggak ada orang yang benar, mau disabilitas, mau tidak, mau sempurna, mau gimana pun. Kita semua tuh orang bercacat. Gitu loh. Jadi ya kamu harus menyadari dan kamu harus mengakui. Dan lihatlah kebaikan orang lain, jangan lihat keburukannya. Gitu. Maaf ya Kak ya, ini aku Kak. Jadi tangan kiri dan kaki kiriku yang lemah Kak, disabilitas gitu. Ya. Semua orang punya masalahnya, brother. Ada orang yang tidak disabilitas tapi punya masalah dalam mental, semua kita punya masalah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu adalah tempatnya mengeluh. Mau orang sekaya apapun dia pasti mengeluh. Dia pasti punya problem. Orang secakep apapun, sesempurna apapun, dia punya masalah juga. Tapi memang itulah masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kamu. Kamu harus berlapang dada. Dan kalau orang memandang kamu rendah karena kekurangan kamu, ada Allah yang masih menghargai kamu. Makanya jangan berharap sama manusia karena pasti kamu kecewa. Tapi berharap, makanya saya katakan, kamu harus mengakui, kamu harus menyadari bahwa ada pribadi yang begitu mengasihi kamu. Dengan sadar dan dengan mengakui bahwa ada Tuhan yang mengasihi kamu, kamu tidak peduli seberapa jahat orang sama kamu sekalipun itu orang tua kamu. Gitu. Kita sama-sama orang yang tertolak. Iya. Jadi kan Kak, akhirnya aku ini Kak mengurung diri gitu. Maksudnya
introvert gitu, karena dulu aku dibully dari TK sampai dewasa ini. Jadi kayak apa ya, aku pun nyari-nyari apa kayak kerjaan gitu susah gitu karena keadaanku, karena mudah pingsan, mudah capek gitu. Jadi aku kayak nyerah aja gitu Kak, kayak mau nangis gitu loh. Aduh, Tuhanku. Nggak boleh menyerah. Kamu harus tetap berjuang untuk hidup. Memang aku ngomongnya gampang, saya tahu itu. Karena banyak kita tidak melalui yang kamu lalui. Iya. Dan kamu juga belum melalui apa yang saya lalui. Tetapi kan bukankah Tuhan adalah kekuatan dan gunung batu kita? Ya. Tuhan itu yang memampukan kita kan? Iya Kak. benar. Emang kamu lihat Rasul Paulus matanya buta, bisa dipakai kan? Iya. Rasul-rasul yang lain itu orang miskin semua, tapi Tuhan bisa pakai kan? Iya. Matius itu Sampai- pemungut cukai, dia bisa pakai Iya. kan? Mm. Jadi kenapa Sampai- kamu tidak punya pengharapan Tuhan bisa pakai kamu juga? Kamu nggak tahu di dalam kekuranganmu itu Tuhan bisa menunjukkan kemuliaannya. Jadi jangan putus asa, jangan putus harapan. Itu nggak boleh. Keputusasaan itu bukan dari Allah. Ya sampai gini Kak ya, aku bilang kan, Tuhan janganlah panjangkan umurku, karena apa ya, karena takut orang tuaku kan udah tua ya, aku nggak bisa itu kayak menggendong, kayak apa namanya, kayak memberi apa namanya itu, kayak membawa ke rumah sakit contoh kalau udah tua kan, karena fisikku seperti ini gitu sih. Itu aku dilema sekarang gitu. Ya, apapun itu semua terjadi di dalam kedaulatan Tuhan. Pasti kamu nanti sadar apa makna dari semuanya itu. Yang penting kamu kuat di dalam iman, kamu kuat di dalam kasih, kamu lepaskan pengampunan dulu. Kamu kadang begini, kadang penderitaan itu ada karena kita tidak mengampuni. Kamu harus mengampuni orang tuamu, bagaimanapun kamu adalah anak dan anak dari orang tuamu. Kamu nggak boleh kepahitan dengan mereka. Iya. Dan kamu jangan sama dengan mereka. Kalau mereka Ya. nggak suka kamu nggak boleh nggak suka balik. Iya. Gitu ya. Jadi kamu ampuni, kamu berdoa buat mereka karena apa? Persembahan yang terbaik buat Tuhan adalah hati yang hancur. Kamu doa sama Tuhan betapa hancurnya hatimu. Kamu katakan kepada Tuhan betapa hancurnya hatimu. Kamu menunduk di dalam doa, dia akan melihat kamu. Dan dia akan membantu kamu lepas dari semua perkara kamu, terlepas dari bagaimanapun keadaan. Semua Ya. orang bisa Tuhan pakai. Ya, Amin. semangat Sampai selalu ya. Ya Kak, aku kan Kak apa namanya itu, kayak udah aku add Kakak gitu kan, aku mau naik nggak bisa, baru sekarang bisa Oh Kak. ya, aku follow kamu ya, biar Iya nanti Kak. kamu mau tanya-tanya aku apa silahkan gitu. Iya Oke. Kak, iya. Oke Kak. Oke, siap. Nanti aku DM nggak apa-apa ya Kak, nanya-nanya ya. Ya nggak apa-apa, tanya aja ya. Ya Kak, sehat selalu ya Kak, Oh, itu aja. Doakan aku ya Kak. Siap. Ya. Thank you Kak. God bless ya, semangat ya. Ya Kak. Iya Kak, Elia. Jadi gitu ya, kita tuh semua punya kekurangan, punya masalah. Tapi di dalam kekurangan itulah kuasa Kristus turun menaungi kita. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada orang yang tidak bergumul. Semua orang punya problem. Semua orang punya masalah. Tapi biarlah kita bermegah di dalam kelemahan itu. Karena di dalam kelemahan itulah Tuhan menunjukkan kuasanya. Dan kita dapat bermegah bahwa Tuhan telah berkuasa atas hidup kita. Jadi hidup ini bukan tentang kelemahan kita. Hidup ini tentang bagaimana kita percaya sama perkenanan Allah. Ya gitu. Emang ngomong itu nggak ngomong memang gampang teman-teman. Ngomong tuh gampang. Seperti saya mengucapkan tadi tuh ya itu mudah. Tetapi melaluinya bagi teman kita Arjan tadi pasti susah. Karena orang pun ketika nasihatin saya harus begini-begini itu susah. Mudah. Tapi saya melakukan itu susah gitu. Ya silakan Timani. Gitu ya.
memang tidak ada yang mudah di semesta ini. Kalau semuanya mudah, maka kamu tidak akan datang lagi berdoa. Kita kok lama ya ini ya? Jangan lupa tap-tap ya, tap-tap kalau bisa sampai 1 juta. Biar semakin banyak orang yang mendengarkan dan semakin banyak orang bertobat. Tujuan kita adalah semua orang mendengarkan Injil agar kita mempercepat kedatangan Allah. Apakah kamu tidak pingin Tuhan kita datang segera? Silakan rapper. Bahagianya bisa ngobrol sama Bang Elia ini. Ya silakan. Kamu mau tanya apa, brother? Ya, aku mau tanya boleh gak? Cuman aku dari Islam, ingin belajar tentang Oke, Kristen. kamu dari Muslim. Oke, kamu Ya. mau belajar apa? Saya bingung pilih. Gini maksudnya, di Kristen itu ada Tritunggal sama Tunggal ya? Maksudnya ada yang percaya Allah Trinitas, ada percaya enggak? Tritunggal, betul. Nah, kenapa ada beda pemahaman ini? Apakah Alkitabnya beda atau sama? Allah Kenapa ada kami, perbedaan ini? Allah orang Kristen itu semuanya Tritunggal, bro. Nggak ada yang nggak Tritunggal. Mungkin kamu bertanya apa itu Allah Tritunggal begitu kan? Enggak gini, Mbak Elia tahu nggak? Kak Elia ini Doditan. Saya melihat perdebatan antara beberapa Kristen, cuman mereka ada yang percaya Tritunggal sama yang enggak, gitu. Ya, Jadi kalau ada yang percaya gereja Tritunggal itu jamak. gini. Tuhan Yesus itu mengajarkan Tritunggal dalam Matius 28 ayat 19. Bapa dan Anak dan Roh Kudus itulah Tritunggal. Jadi kalau ada gereja yang tidak menerima Tritunggal, itu sesat, itu bukan gereja, bro. Karena Allah yang benar itu haruslah Allah Tritunggal. Tidak boleh tidak Allah Tritunggal. Dia harus Trinity. Jadi apa sih itu Allah Tritunggal itu? Allah Tritunggal itu berbicara tentang bagaimana Allah yang satu. Allah kami itu dalam Kristen itu satu ya. Ulangan 6 ya. Itu sudah jelas mengatakan bahwa Allah kami itu satu. Bahkan pengakuan iman Nikea tahun 325 mengatakan kami percaya hanya ada satu Allah. Bahkan 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Lalu kalau hanya ada satu Allah dalam iman Kristen, bagaimana dengan Tritunggal? Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Allah yang esa, yakni Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Kenapa dia disebut Bapa? Karena dia adalah sang sumber. Nah, di dalam diri Bapa yang adalah Allah ini, dia memiliki firman. Yang oleh firman ini dia menjadikan segala sesuatu. Oleh firman-Nya itu dia menciptakan segala sesuatu. Makanya dikatakan berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti Allah Sang Bapa menjadikan terang oleh firman-Nya. Selain memiliki firman, dia juga memiliki roh. Yang oleh roh itu ia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33:4. Jadi Sang Bapa, firman-Nya Bapa sendiri atau pikirannya Bapa dengan rohnya Bapa sendiri, itulah Trinitas itu. Jadi bagi iman kami itu nggak ada 3 Tuhan, tidak ada 3 Allah, hanya ada satu Allah. Tetapi bagaimana Allah kami yang satu itu dijelaskan melalui penjabaran Allah Trinitas, gitu. Jadi kami tidak pernah menyembah 3 Allah, itu nggak pernah, gitu. Jadi kalau Donditan mengatakan ada orang percaya Tritunggal atau tidak, saya rasa dan saya pikir Donditan pun tidak mengerti apa itu Tritunggal. Makanya dia punya intensi seperti itu, gitu. Dan Kristus juga semula Allahnya itu pasti Tritunggal. Kalau bukan Tritunggal itu bukan Kristen. Karena kalau Allah itu bukan Tritunggal, berarti Allah itu adalah Allah yang mati. Allah itu harus Tritunggal sebagai bukti bahwa Allah itu hidup. Allah itu bisa mencipta oleh firman, Allah itu bisa menghidupi oleh rohnya. Jadi Bapa, firman-Nya dan rohnya, itulah Allah yang hidup itu. Gitu. Tapi tetap satu sama seperti saya. Saya punya tubuh,
saya punya firman atau pikiran, saya punya roh, bukan berarti ada 3 Elia, hanya ada 1 Elia. Gitu. Oke, berarti di sini bukan berbeda dari Alkitab Bible mereka ya, berarti cuma perbedaan pemahaman gitu. Dalam Kristen itu nggak ada perbedaan pemahaman, semua satu. Yang tidak menerima Tritunggal itu bukan Kristen. Oke. Ya, yang menolak Tritunggal itu bukan Kristen. Allah itu harus Tritunggal. Itu sudah diakui para rasul sejak semula. Oke. Coba ini ya, jelasin lagi ke saya gitu Kak. Soal di Ulangan 6 sama 4. Jadi bunyinya dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah ini yang dipakai buat perdebatan itu. Jadi ini adalah Memang Tuhan itu Esa. Saya Berarti ini satu. satu enggak? Saya ini satu enggak? Oke. Saya satu enggak? Iya. Tapi satu saya itu bagaimana sih? Satu saya itu saya punya tubuh, saya punya firman, saya punya roh. Tubuh saya pasti manusia. Nggak mungkin tubuh kucing. Firman saya pasti manusia. Roh saya pasti manusia. Tapi apakah ada 3 manusia? Tidak. Hanya ada 1 manusia Elia. Allah itu pun satu. Bahkan di perjanjian baru Tuhan Yesus mengajarkan Allah itu esa. Allah itu memang esa. Tetapi bagaimana Allah kami yang esa itu dijelaskan melalui Tritunggal itu. Jadi Tritunggal itu adalah istilah yang menjembatani penjelasan seperti apa Allah kami yang satu itu. Oke. Jadi sebenarnya pas saya nonton itu saya siapkan apa nih yang menjadi bukti kalau Tuhan itu tunggal, maksudnya tidak mempercayai Trinitas. Jadi datanya ada beberapa saya ambil dalam podcast itu, katanya dia tuh mengambil lebih detail lagi dari makna kata Esa atau bahasa Ibrani-nya Echad kalau nggak salah. Nah, kata kunci di sini Ehad ya. Yang berarti satu katanya. Dalam bahasa Ibrani Ehad dapat memiliki 2 pengertian katanya. Kesatuan absolut, satu dalam arti angka atau Bukan, entitas itu salah. Oh, itu salah ya. Ehad itu bukan. Ehad itu kesatuan jamak, Yahid itu kesatuan tunggal. Makanya Yom Ehad itu hari pertama. Hari pertama itu adalah persatuan siang dan malam. Hari pertama Yom Ehad. Nah, tunggal itu adalah satu. Nah, satu itu seperti anak tunggalnya Abraham, yaitu Ishak, itu menggunakan kata Yahid. Tapi untuk menjelaskan hari pertama itu adalah Ehad. Jadi ibaratnya sapu lidi itu adalah satu yang Ehad. Tetapi sebiji lidi dari seikat sapu lidi itu Yahid. Jadi seikat sapu lidi itu Ehad, sebiji sapu lidi dari ikatan itu Yahid. Oke. Gitu. Jadi makanya di dalam perjanjian lama dikatakan Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Ehad itu artinya Allah itu satu, tapi satu dalam pengertian uncompounded singleness, kesatuan yang tak terdefinisikan. Bukan satu seperti seonggok batu, bukan satu seperti batu, bukan begitu. Gitu, tapi satu yang unik, satu yang jamak. Makanya kata yang dipakai itu Elohim. Elohim itu bentuk jamak, bukan Eloah. Eloah itu bentuk tunggal dengan akhiran im, sama seperti Mahanayim, akhirannya im, gitu. Elohim itu juga akhirannya im. Allah itu esa, kata kerjanya tetap tunggal, tetapi menggunakan Elohim. Itulah keunikan Musa menulis Taurat itu. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya cara pemahaman Trinitas ini beda ya. Jadi saya nangkapnya gini loh, yang non Trinitarian ini, jadi menurut saya memahaminya sebagai kesatuan yang absolut ya, tanpa pembagian dalam bentuk apapun itu. Sedangkan dari Trinitarian melihatnya sebagai kesatuan yang dapat mencakup pluralitas pribadi dalam satu hakikat, begitu. Ya, hakikat Allah itu dijelaskan dalam Trinitas itu. Kalau dikatakan Trinitas itu bukan satu absolut, itu salah. Trinitas itu esa yang absolut.
dia itu esa, tetapi keesaannya, keabsolutannya di dalam keesaannya itu bagaimana? Sebuah objek itu akan kamu pertanyakan bagaimana objek itu. Nah, bagaimana objek itu? Objeknya itu Allah itu esa. Dan bagaimana dia yang esa, yang absolut itu dijelaskan melalui Trinitas. Allah itu esa. Jadi nggak ada istilah ya, yang menolak Trinitas. Yang menolak Trinitas itu karena mereka itu tidak mampu berpikir sejauh mana Alkitab menyatakannya. Mereka terlalu mengikuti cara berpikir mereka sehingga mereka tidak mau tunduk kepada pemikiran kitab suci yang kita teruskan dari para rasul. Siap. Sesimpel itu. Jadi orang-orang yang tidak mengakui Tritunggal itu adalah orang-orang yang membuat ajarannya sendiri. Sejak awal gereja itu sudah mengatakan, bapak-bapak gereja mengakui Allah itu esa. Alkitab Perjanjian Lama mengatakan Allah itu esa. Perjanjian Baru mengatakan Allah itu esa. Tapi kenapa istilah Tritunggal itu ditolak? Karena mereka tidak mampu berpikir ke sana. Makanya mereka hanya satu, Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, Roh Kudus adalah Bapa. Kalau Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Roh Kudus, maka Alkitab itu jadi rusak. Oke. Gitu. Ini saya mau jelasin tentang satu lagi beberapa yang ada di podcast itu nanti coba jelasin ya. Kalau ini tuh pemahamannya bukan begitu. Jadi supaya saya ngerti lah. Jadi mereka ini Roh Kudus itu tidak disebut sebagai pribadi katanya dalam Alkitab. Jadi mereka nih nunjukin kalau Roh Kudus itu digambarkan sebagai kuasa atau kehadiran Allah, bukan pribadi terpisah. Itu ada di Lukas 1:35. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Nah, jadi di ayat ini Roh Kudus itu disamakan dengan kuasa Allah, bukan pribadi tiga. Lalu dia juga bilang di mana ya? Kisah Para Rasul 24, Roh Kudus memenuhi murid-murid Yesus katanya, tetapi tidak pernah digambarkan sebagai pribadi independen. Yang terakhir, ini memang dia bukan pribadi independen. Roh Kudus itu memang bukan pribadi independen. Dia itu tidak pernah terpisah dari Bapa karena dia di dalam Bapa. Roh Kudus itu adalah roh yang mencurahkan kasih. Roh Kudus itu kan memang di dalam konsili awal-awal itu tidak pernah disebut pribadi, tapi disebutnya hypostasis. Dia disebutnya sebagai hypostasis atau realita konkret. Tapi apakah salah kalau disebut sebagai pribadi? Tidak juga. Kenapa? Arti pribadi di sana itu bukan seperti kamu, seperti saya. Wah, hebat. Keren. Jangan pahami pribadi di sana seperti saya. Berarti kalau begini, kadang memang intensi antara. Jadi orang berpikir begini, Allah 3 pribadi 1 hakikat. Berarti itu seperti pribadi 3 orang diikat jadi satu. Bukan, karena pengertian pribadi di sana bukan seperti pengertian pribadi manusia. Kenapa disebut pribadi? Karena dia mampu hidup. Roh Kudus itu hidup, brother. Karena dia adalah rohnya sang hidup, yaitu sang Bapa. Dan dia hidup, maka dia aktif. Ketika dia aktif, dia satu dengan Bapa, maka dia disebut pribadi. Jadi bukan karena dia Roh Kudus punya pikiran sendiri, Bapa punya pikiran sendiri, Yesus punya pikiran sendiri, maka ketiganya ini diikat jadi satu. Bukan. Karena Roh Kudus itu mencurahkan kasih. Sekarang saya tanya, bisa nggak Roh Kudus itu mencurahkan kasih Bapa dari Bapa kepada Putra? Itu kalau dia bukan pribadi. Tidak bisa. Makanya dikatakan di dalam 2 Korintus berapa ya? 2 Korintus 12 kalau nggak salah, dikatakan bahwa Roh Kudus itu yang mencurahkan kasih Allah. Oleh roh itulah Roh Kudus itulah yang menyelami siapa Allah. Sama seperti Roh Kudus itu sama seperti roh kita menyelami sepenuhnya kita. Roh Kudus itulah yang menyelami sepenuhnya siapa Allah itu. Makanya kita bisa mengerti dan mengenali Yesus melalui Roh Kudus.
Karena Roh Kudus yang tahu siapa Yesus, Roh Kudus yang tahu siapa Bapa, maka kita bisa mengerti Yesus oleh karena Roh Kudus yang memberi kita pemahaman dan mengerti. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa roh penolong dalam Yohanes 16, roh penolong yang keluar dari Bapa itu akan memampukan kamu dan bersaksi tentang aku. Ia tidak akan memuliakan dirinya sendiri. Jadi apakah salah disebut pribadi? Tidak, tetapi pemahaman kita mengenai apa itu pribadi. Dan tentu saja kalau kamu menggunakan pengertian pribadi menurut KBBI untuk mengerti, itu tidak bisa. Karena Alkitab kami sejak semula ditulis bukan dalam bahasa Indonesia tetapi dalam bahasa Yunani. Oh, berarti itu udah nyambung ya? Nggak akan nyambung. Makanya dogma kami orang Kristen itu kan tidak didasarkan pada Alkitab terjemahan, Oke. tetapi didasarkan pada naskah asli Alkitab. Oke, mantap. Gitu. Makanya seperti saya harus mengatakan misalnya Don Ditan, dia mengatakan ini disebut pribadi lalu mengkontradisikan. Karena dia menggunakan cara berpikirnya KBBI untuk menilai kitab suci yang berbahasa Yunani. Dalam metodologi itu gagal total. Dia harus mengikuti bagaimana sastra Yunani berbicara tentang apa yang disebut sebagai pribadi itu. Oke. Meskipun saya tadi dengan jujur mengatakan pada mulanya memang tidak disebut pribadi, tetapi hypostasis atau realita konkret yang satu di dalam Bapa, yang dengan demikian sehakikat dengan Bapa, yang dengan demikian juga Firman atau Sang Putra. Sama seperti roh saya ini tahu siapa saya ini. Roh saya yang menyelami saya, maka Roh Kudus yang menyelami siapa Bapa. Tetapi roh saya ini bukan pribadi, karena roh saya ini tidak hidup seperti Allah itu hidup. Berbeda gitu. Jadi ya harus dicermati dalam hal itu. Oke. Ya. Tadinya saya mau bahas ini loh, yang soal di Konsili Nicea 325 Masehi itu, yang doktrin Tritunggal sejarah itu. Cuman kayaknya tahun 325 itu Konsili Nicea itu kan sering dituduhkan Irene Handoko yang mengaku-ngaku biarawati lalu mualaf. Itu dia mengatakan bahwa Yesus dilantik jadi Tuhan pada tahun 325. Padahal dia tidak mengerti bahwa yang terjadi di konsili itu bukan memperdebatkan Yesus Tuhan atau tidak. Karena pada saat itu Athanasius itu melawan bidat Arius yang ditampar oleh Bapak Gereja Nikolaus. Dan mereka menolak Yesus itu sebagai Allah. Maka adalah konsili itu untuk menegaskan kesetaraannya Yesus dengan Bapa dan Roh Kudus. Makanya ada pengakuan iman Nikea. Gitu, itu asal-usulnya tuh begitu. Makanya dikatakan Yesus itu yang adalah firman terang sejati yang keluar dari terang sejati. Karena Allah itu terang, Allah itu kasih. Gitu. Oke, alas. Kalau soal ini kita ngambil dari Alkitab Perjanjian Lama itu gimana? Yang menjadi dasar iman bangsa Israel itu? Apanya tuh dasar Tritunggal di Perjanjian Lama gitu? Ya, jadi kan mereka nggak nganggap Allah sebagai prioritas dalam bentuk apapun. Maksudnya? Ya, jadi bertolak belakang gitu di penekanan monoteisme itu loh di Alkitab Perjanjian Lama. Kan itu kan menjadi iman. Ya karena mereka tidak punya perjanjian baru. Jadi mereka bingung mengkonsepnya bagaimana. Kamu di dalam perjanjian baru, inilah kesempurnaan kitab suci orang Kristen itu. Perjanjian lama itu hanya bayangan, gambaran, penuntun. Yang perjanjian baru, penuntun itu sudah datang. Jadi jangan kalian berpikir perjanjian lama itu, perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang dikutak-katik lalu diubah-ubah. Bukan. Perjanjian baru itu adalah penggenapan perjanjian lama itu nubuatan. Jadi perjanjian lama ditulis para nabi sebelum Yesus datang, di mana para nabi bernubuat tentang kedatangan Yesus. Perjanjian baru itu adalah tulisan ketika Yesus sudah datang dan kesaksian tentang apa yang dia kerjakan. Nah, mengenai Tritunggal, apakah sudah ada di Perjanjian Lama? Sudah ada. Bapak Gereja Agustinus dari Hippo itu mengatakan bahwa
Tritunggal itu sudah ada di perjanjian lama, bahkan dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Iya, kata Kalau Allah itu di kita sini kenal adalah di Elohim kan? Betul. Dan Oke. itu siapa? Di sana adalah Bapa dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Lalu Kejadian 1 ayat 2, roh Allah. Roh Allah itu apa? Yesus mengatakan Roh Kudus yang keluar dari Bapa karena Allah mantap. adalah Bapa. Lalu Kejadian 1 ayat 3, firman Allah. Firman Allah itu siapa? Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa. Ih, Kan selesai. iya. Allah di sana, Allah di perjanjian lama itu siapa? Dijawab perjanjian baru 1 Korintus 4 ayat 6. Allah itu adalah Bapa. Lalu ayat Kejadian 1 ayat 2 perjanjian lama, roh Allah. Roh Allah di sana siapa? Yesus mengatakan roh penolong yang keluar dari Bapa. Berarti karena Bapa adalah Allah, berarti rohnya Bapa itu adalah roh Allah. Yang disebut dengan Roh Kudus. Lalu ayat 3, berfirmanlah Allah. Firman Allah di sini siapa? Firman Allah di sana Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa penuh kemuliaan. Makanya Tuhan Yesus dalam forma baptisannya mengatakan, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam Yunaninya itu lebih jelas. Baptislah mereka tu onoma, bukan onomata. Dia mengatakan onoma, tetapi ada 3 yang disebut. In the name, not in the names. Kalau seharusnya itu 3, harusnya in the names Father and Son and Holy Spirit. Tapi kenapa in the name? Name-nya itu bentuknya tunggal, tapi ada 3 yang disebut. Karena baik Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu satu di dalam kepenuhan sebagai Sang Ilahi itu. Gitu loh. Jadi nggak ada 3 Tuhan, 3 Allah itu nggak ada. Dan itu sudah jelas di perjanjian lama, di perjanjian baru itu sudah selesai. Iya, benar. Cuma yang kurang membaca, yang kurang belajar itu sering mempermasalahkan itu karena mereka masih bingung nih punya konsep di dalam. Iya benar-benar. Soalnya mereka itu yang tadi disebutin Kejadian 1 itu, dia tuh menunjukin nih kalau Allah adalah satu pribadi meskipun bentuk kata Elohim itu jamak gitu, berbentuk jamak mereka. Jadi sebuah ekspresi kebesaran bukan pluralitas. Tapi oke lah, jawaban Bang Eli ini mantap, keren. Thank you. Oke, ada lagi yang kamu tanya? Kalau nggak ada kita lanjut. Udah cukup. Thank you.